Terima kasih pimpinan, karena ini yang terakhir kita sudah lelah, hanya guyon-guyon saja pimpinan Pak Menteri. Di Komisi 2 ini di periode ini agak tenang sedikit kita, tidak ada masalah yang tidak dapat selesai. Karena di pimpinan Dewan khususnya Komisi 2 ada wakil ketua namanya Aryo Bima, ada wakil menteri namanya Bima Arya. Jadi tinggal persus saja ini. Hanya saran saja, sekali-kali guyon aja, Pak Menteri memberi mandat kepada Pak Arya Bima, kita memberi mandat kepada Pak Bima Arya untuk mimpin rapat. Ini sekedar guyon aja Pak. Ada Pak Arya Bima, ada Pak Bima Arya, cuma beda sedikit. Itu guyon, jadi jangan ngantuk. Saya tidak banyak mempermasalahkan, tapi tetap izin pimpinan, ada evaluasi yang sangat penting saya sampaikan. Kalau masalah pelantikan dari Demokrat, karena ini disampaikan per fraksi, tidak ada masalah. Kami memaklumi, sebetulnya Pak Menteri juga tidak mau menghambat persoalan ini, tidak mau bertele-tele. Adapun ada yang menyampaikan kok kami tidak diajak kompromi dulu. Ya kita serahkan Pak Menteri lah. Bapak kan mantan Kapolri, jadi tahu persis bagaimana memainkan peran ini. Jadi Bapak yakin bahwa ini yang terbaik untuk kita semua. Jadi prinsipnya kami dari Demokrat, kami serahkan kepada Pak Menteri, diwakili oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Banyak yang bertanya di daerah tentang pelantikan. Kami hanya singkat saja menjawabnya Pak Menteri. Kalian mau dilantik? Ya tunggu pemerintah. Kalau pemerintah mau melantik ya kalian dilantik, kalau enggak dilantik memang. Karena yang melantik bukan Komisi 2. Jadi terserah kapan pemerintah akan melantik, itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman kami bicara serentak, tanggal 6, tanggal 20 serentak. Nanti yang sudah tidak bermasalah, periode kedua ya serentak juga. Artinya sama-sama serentak. Cuman mungkin karena serentak itu kan artinya lebih dari satu. Jadi jumlah yang banyak. Jadi prinsipnya kami mendukung Pak, apa yang dikehendaki pemerintah, apa yang disampaikan pemerintah melalui Pak Mendagri. Malah kami memberikan apresiasi mewakili masyarakat, Bapak yang sudah maksimal berbuat sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat di kabupaten kota masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua pimpinan, ini sangat penting sekali. Kita sudah mendengar kinerja Bawaslu, DKPP, KPU, wajarlah kalau kita memberikan reward ataupun penilaian atau memberikan apresiasi, termasuk penyampaian kritisi atau mengkritik. Khusus untuk Bawaslu, saya melihat di Lampung, saya memberikan apresiasi dari Bawaslu RI, provinsi sampai kabupaten sampai di tingkat-tingkat bawah yang sudah bekerja semaksimal mungkin bagaimana menyelesaikan penyelenggaraan pemilu di 2024. Jadi kami mewakili masyarakat Lampung memberikan apresiasi kepada Bawaslu secara menyeluruh. Yang kedua, ini untuk KPU dan DKPP. Ini penting pimpinan. Kita sama-sama maklum, beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah menerjemahkan atau mendengar, DKPP memberikan sanksi keras. Mohon maaf, izin pimpinan. DKPP memberikan sanksi keras kepada KPU karena melanggar undang-undang dalam rangka rekrutmen komisioner yang tidak mencantumkan mewakili kaum perempuan. Jadi di Lampung ada 7 komisioner tidak ada mewakili kaum perempuan. Menurut hemat kami itu sudah menyalahi undang-undang. Tadi Ketua KPU berbicara, kami bekerja sesuai undang-undang. Dan itu menurut kami melanggar undang-undang. Dibuktikan dengan adanya sanksi keras yang diberikan oleh DKPP. Jadi untuk DKPP, yang dimaksud sanksi keras itu kami tidak jelas. Apa kriterianya dan dari mana memberikan sanksi itu. Kami pun memberikan apresiasi. DKPP memberi sanksi pemecatan kepada Ketua KPU RI beberapa waktu yang lalu karena melanggar etik ataupun moral. Nah, bagaimana KPU yang saat ini melanggar undang-undang?
Kenapa tidak diberikan pemecatan? Ini mohon maaf KPU. Ini sudah jelas dan ini masukan buat DKPP. Ini ada kepentingan yang terselubung, tidak akan saya buka di sini. Kalau saya dibuka sini nanti kita rame. Kan ada kepentingan untuk meluruskan komisioner KPU di tingkat provinsi. Jadi harapan kami terus terang ini menjadikan rame, menjadikan pertanyaan khususnya di masyarakat Lampung. Banyak kok perempuan-perempuan yang pintar, yang mampu di Provinsi Lampung. Mengapa tidak ditunjuk komisioner dari perempuan? Begitu KPU ditanya, oh ini tim sel. Tim sel kan dibentuk oleh KPU juga. Harapan kami yang terakhir, mohon DKPP menganulir keputusan terdahulu. Kalau perlu berikan pemecatan karena dia sudah melanggar undang-undang. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.